welcome to my channel. Ya, seperti biasa ya, ini untuk kedua kalinya mungkin Marcella akan berbagi cerita horor kepada para viewers mungkin yang Marcella rangkum dalam konten tarot. Berbeda dengan yang kemarin ya, kalau kemarin itu adalah pengalaman pribadi saya, kali ini saya akan share cerita bener-bener dari teman saya yang gak mau disebutin namanya, tapi saya biasa manggil dia kakak. Dia bener-bener anak indigo dan dia emang bener-bener bisa ngelihat makhluk halus dalam keadaan sadar dan bener-bener dilihat utuh gitu, maksudnya nyata. Kalau saya kan kemarin harus merem terus kayak setengah sadar gitu. Kalau dia benar-benar nyata. Dan kejadian ini berawal di tahun 2008-2009. Pada saat itu si kakak ini berumur 18 tahun. Di umurnya yang 18 tahun itu dia sudah menikah dan memiliki seorang anak. Yang bikin dia stres pada saat itu yaitu kondisi dia yang merasa kayak ada yang beda gitu sama dirinya. Dia merasakan ada sesuatu yang dia merasa kayak dirinya peka gitu, nggak sama dengan orang-orang yang lain gitu. Dan pada saat itu berawal dari kebetulan mamanya si kakak ini kan bekerja di kantin gitu, di kantin salah satu sekolah yaitu di Sanawiyah ya, yang terletak di Kabupaten Gorontalo. Dan pada saat itu di sekolah itu sedang berlangsung kegiatan kayak perkemahan gitu, yang mengharuskan siswa-siswa nginap beberapa hari di sekolah itu. Dan pada saat itu tiba-tiba ada siswa yang kerasukan. Posisinya selain siswa-siswa ada beberapa orang dewasa juga ya, kayak ada security, ada mamanya dari si kakak itu, terus ada penjaga sekolah, terus ada orang tuanya mungkin ya. Terus ini kan kejadiannya sudah pada malam hari. Pada saat itu si kakak ini sedang bantu-bantu ibunya, dia dalam keadaan lagi nyuci piring itu di kantin, tapi di wastafel kantin ini terletak di belakang kantin, dan view untuk di belakang kantin itu adalah pepohonan yang gelap yang nggak kelihatan apa-apa di situ, jadi emang gelap. Nah, pada saat ada salah satu siswa yang kerasukan, otomatis orang tua si kakak ini melihat gitu kan, pergi, mereka semua tuh pergi meninggalkan si kakak ini sendirian di kantin yang lagi nyuci piring. Meninggalkan si kakak ini sendiri yang sementara nyuci piring kan. Terus tiba-tiba si kakak ini mendengar ada yang manggil gitu. Terus dia kayak ngeliat kan, tapi kan di situ kan gelap, ada pepohonan besar, terus gelap, nggak kelihatan kan. Dia kayak dia ngelanjutin nyuci piring lagi, terus dia manggil lagi. Dia ngeliat dari arah pohon nggak ada juga. Ya udah, dia langsung habis nyuci piring dia langsung duduk di kantin kan, di dalamnya dia. Terus secara nggak sadar dia kayak ngelihat gitu dari kantin kan, kelihatan ruangan yang pas saat siswa itu kerasukan di bawah gitu, di ruangan situ. Dari kantin ruangan itu kelihatan kan, dia ngeliat gitu. Terus tiba-tiba dia ngeliat ada cewek pakai gaun merah. Dia senyum, tapi senyumnya kayak ada sedih-sedihnya gitu. Menurut cerita ya, saya nggak bisa menggambarkan ekspresinya yang jelas itu kayak gimana, tapi yang jelas dia senyum, terus kayak ada sedihnya gitu. Ya udah, si kakak ini kayak nggak menghiraukan gitu, kayak cuma ngeliat gitu, terus kayak nggak gimana gitu, nggak mikirin kan maksudnya. Terus dia ngeliatin lagi, kok perempuan ini kayak mendekat. Ya otomatis dia takut lah, si kakak ini udah mulai takut dan dia langsung lari gitu, langsung lari mencari orang tuanya, terus si kakak ini ketemu kan sama orang tuanya. Dia masuk ke ruangan yang dalam keadaan si siswa ini masih dalam keadaan kerasukan. Dan pada saat di ruangan situ dia ngedengar ada yang ngomong gini, siswa ini kerasukan makhluk halus yang namanya
si perempuan bergaun merah itu. Dan pada saat itu si kakak ngelihat perempuan yang bergaun merah itu yang dia lihat tadi dari kantin ada gitu di dalam tubuhnya. Jadi dia mikir, oh jadi namanya si gadis yang bergaun merah itu. Nah terus keesokan harinya dia kayak diikutin gitu si gadis bergaun merah ini. Dia diikutin kemanapun, dimanapun si kakak ini pergi, di kamar, dimana dia ngikutin terus akhirnya si kakak ini kayak merasa kayak, ini kenapa sih selalu ngikutin, ini kenapa sih, sebenarnya apa sih. Akhirnya pada beberapa hari kemudian, itu kejadiannya siang hari, sekalipun siang hari si gadis bergaun merah ini pun ada, dan kejadiannya pas siang hari si kakak coba memberanikan diri berkomunikasi. Jadi kemarin saya sempat nanya, kak itu berkomunikasinya dalam keadaan sadar atau gimana? Dan si kakak menjawabnya, itu dalam keadaan sadar, komunikasi hanya batin, kayak batin gitu, jadi kayak nggak ngobrol gitu, nggak ngobrol, jadi kelihatan kayak orang gila kan. Terus dia nanyain, kamu maunya apa gitu. Dan si gadis bergaun merah ini menjawab, dia cerita gitu, dia katanya dia diperkosa, terus dia dibunuh dan mayatnya digantung di pohon besar yang ada di belakang kantin itu. Kemarin juga saya udah konfirmasi sama si kakak, pohonnya pohon apa tuh, katanya pohon kelapa tapi yang agak pendek. Terus ya sudah, tiba-tiba si kakak merasakan kayak flashback gitu, kayak dia ngerasain pada saat si gadis ini dilecehkan gitu, dia ngerasain. Ya udah, cukup dari situ si kakak kayak, oh cukup tau lah, jadi gini. Nah dari situ si kakak kayak nggak peduli gitu kan, kayak ya cukup tahu gitu, kamu maunya apa. Terus tiba-tiba ada lagi gitu yang kerasukan. Dia ngeliat lagi, yang masuk ini masih sama si gadis bergaun merah itu. Terus si kakak ini kayak kesal gitu kan. Terus dia nanyain, kamu maunya apa sih? Katanya si gadis ini pengen si kakak ini ngasih tahu ke orang tuanya kalau yang mana dia itu sudah dilecehkan, dia itu meninggal dalam keadaan gak wajar. Terus si kakak bingung gitu, cara ngasih taunya gimana, posisinya kejadiannya itu sudah lama banget, bahkan si kakak ini pun belum lahir pada saat kejadian itu. Jadi bingung juga ya, kita juga nggak tahu apakah orang tuanya masih hidup gimana gitu. Akhirnya si kakak kayak nggak peduli juga gitu, tetap nggak peduli, dan dia minta tolong sama guru-guru spiritualnya gitu, kayak gimana nih, kayak dia ada yang ngikutin, terus kayak minta tolong gitu. Akhirnya beberapa orang menyarankan kalau ada baiknya ditinggalin aja yang kayak gitu, maksudnya nggak usah digubris, si gadis ini nggak usah digubris lagi, nggak usah direspon, harus kayak masa bodoh gitu, cuek aja gitu. Akhirnya si kakak ini mencoba, dan kayaknya si gadis ini marah, dia marah. Jadi kemarin saya sudah sempat nanya ya sama si kakak, kak ini saya mau bawain ceritanya si gadis bergaun merah ini, ada rasa gimana gitu, ada rasa kayak perasaan saya kayak dia bakalan datang ke saya. Terus si kakak ini ngasih tahu nggak mungkin, karena kalau si gadis bergaun merah ini datang, itu dia bakalan datang sama si kakak itu, bukan datang ke saya. Oke, kita skip dulu ya gitu ya, kita lanjut ke ceritanya. Nah akhirnya si gadis bergaun merah ini kan kayak berontak gitu, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena si kakak ini kayak udah membentengi dirinya gitu agar dia nggak ngikutin lagi si kakak ini. Nah pada beberapa tahun kemudian si kakak ini mulai kuliah kan, dan sama juga pada saat kuliah itu tiba-tiba ada beberapa orang yang kerasukan, dan dari beberapa orang yang kerasukan termasuk si kakak ini juga dalam keadaan kerasukan, dan dia ngelihat di antara beberapa orang itu ada si gadis bergaun merah ini. Ya begitu, kalau dari ceritanya ya emang cuma sampai segitu aja. Jadi dia merasa diikutin gitu. Si kakak ini merasa jadi berteman dengan si gadis bergaun merah itu, tapi si kakak berusaha membentengi diri dan dia menolak untuk berteman dengan yang begitu, karena gitu ujung-ujungnya si gadis bergaun merah ini kan minta tolong gitu. Dan kemarin saya sempat nanyain gitu, emang benar dia pakai baju merah? Terus kata si kakak, iya benar dia pakai baju merah, yang bajunya itu baju pesta, gaun pesta gitu, dress gitu pada zaman dulu gitu. Itu pendek, ukurannya sampai di atas lutut ya, jadi lumayan pendek juga ya. Terus saya nanyain kenapa gitu, si kakak nggak tolongin dia. Terus si kakak ngomong, ya gimana harus nolongin dia, karena itu kejadiannya udah lama banget, si kakak itu belum lahir, itu udah kejadian. Terus sama pohon
itu udah nggak ada. Jadi pohon itu udah dibakar sama warga, terus katanya dia dikubur di situ di bawah pohon itu. Jadi kalau misalnya pohon itu sudah dibakar sama warga, otomatis kebakar juga dong dia. Terus pas saya nanya gini, apa sampai sekarang dia dikuburkan secara wajar? Dan jawabannya tidak sama sekali. Jadi si gadis bergaun merah ini sampai sekarang tidak dikuburkan secara wajar. Tapi untuk rohnya itu yang masih ngikutin si kakak itu, kan si kakak udah minta tolong sama yang lebih tahu. Jadi katanya dia udah aman di tempat yang aman gitu. Ya jadi si gadis bergaun merah ini sekarang sudah aman. Dia nggak bakalan ngikutin lagi, semoga ya, karena katanya kalau dia bakalan ngikutin lagi, dia cuma bakalan ngikutin si kakak itu, dia nggak bakalan ngikutin siapa-siapa selain itu. Jadi untuk posisinya sekarang dia ada di Masjid Baitur Rahman, jadi dia diamankan di situ. Jadi mungkin kalian kayak bingung ya kalau ada di situ. Jadi untuk beberapa orang yang mengerti akan hal-hal yang seperti itu, pasti kalian juga sempat beberapa kali ngeliat konten-konten horor gitu ya, ada yang kayak tolongin saya gitu, saya gini. Ya kalau emang dia korban, kalau maksudnya itu bukan kelalaiannya sendiri, kalau emang dia benar-benar korban, ya mungkin bisa ditolongin dengan cara seperti itu, dilepaskan di tempat yang lebih aman agar tidak berkeliaran, tidak mencari-cari ya yang seperti itu, yang bisa ditempelin, diikutin kemana aja gitu. Iya, jadi ceritanya ya cuman sekedar seperti itu ya. Untuk pesannya ya mungkin kita harus lebih berhati-hati lagi. Semoga kejadian-kejadian yang seperti ini nggak bakalan terjadi lagi ya, yang pelecehan atau bahkan sampai dibunuh terus dihilangkan jejaknya. Itu katanya pada saat itu orang tuanya sempat nyari loh, katanya ada anak perempuan yang hilang dan nggak ketemu lagi. Itu kan kasihan orang tua di rumah, gak ada kabar yang jelas, apa meninggal atau emang udah kemana gitu. Jadi kita semua berdoa saja semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, oke? Dan untuk yang penasaran namanya, ada baiknya saya sebutkan saja ya. Saya beraninya sebut di sesi terakhir karena emang serius saya takut dia datang. Karena saya juga dari awal saya nggak bilang saya indigo ya, tapi saya emang rada-rada sensitif kalau menyangkut hal-hal yang seperti ini. Jadi untuk namanya itu sesuai judulnya ya yang dikirim si kakak itu, dia adalah Nur, namanya Nur, si gadis bergaun merah. Jadi kita sama-sama mendoakan si Nur, semoga dia tenang di alam sana dan diampuni segala dosa-dosa, amin ya rabbal. Oke, semoga kalian suka dengan cerita kali ini. Apabila kalian ada cerita yang menurut kalian ganjal gitu di hati kalian, hanya kalian yang tahu, dan itu menyangkut tentang kisah-kisah mistis yang benar-benar terjadi pada diri kalian, dan kalian gak berani menceritakannya secara langsung, kalian bisa DM saya mungkin di Instagram saya, atau mungkin bisa langsung diceritain di komentar. Kalau misalnya kalian malas ngetik, kalian bisa VN saya, kalian bisa DM saya untuk dapat nomor WhatsApp saya, dan saya bakalan ceritakan. Kalian bisa pilih ya, bisa namanya disamarkan atau kalian mau pakai nama asli, kejadian yang alamatnya juga, itu terserah kalian. Oke? Kalau kalian suka jangan lupa like, jangan lupa share, dan subscribe. Oke, saya Marcella undur diri. Sampai jumpa lagi di episode tarot yang selanjutnya. Bye-bye.